Halo sahabat, kembali sama Bang Don yang akan melanjutkan cerita Gangga season kedua yang semakin seru dan baper abis, bila disimak dengan santuy. Sahabat juga bisa mundur melihat beberapa episode sebelumnya di playlist episode momen seru bagian 1, yang berlanjut sampai ke bagian yang ini. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol merahnya dan jangan lupa like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, mari kita gaskan. Episode sebelumnya di mana terlihat seseorang pria menarik membentangkan tali melewati garis saat itu. Niru berjalan pergi dari sana. Tali itu batas harta kekayaan yang dibagi antara Niru dan Vulkin. Niru merasa pusing saat ia melangkah ke kamarnya. Dia jatuh ke lantai memegang dadanya. Madvi dan Nenek datang berlari ke sana. Mereka panik lalu memanggil Koki. Sagar datang ke asrama dengan membawa afidavit. Sudah menunjukkan padanya kertas yang dia temukan. Sagar diam seketika, ia merasakan aura bidadari. Gangga datang mengenakan sari warna-warni. Sagar menatapnya terpesona. Sudah mengingatkan Sagar tentang kertasnya. Gangga tersenyum. Sagar mencoba untuk tidak melihat Gangga. Dia berbicara tentang pergi ke pengadilan dan mengatur tiket untuk ke Delhi. Aku ingin membawa Gangga ke Delhi denganku. Sagar mengatakan pada Suda untuk membawa Gangga ke pengadilan saat ia akan memanggilnya. Suda setuju. Suda mengatakan pada Gangga untuk mengemasi barang-barangnya. Gangga memutuskan pergi ke rumah Caturvedi untuk mengambil barang-barangnya tanpa memberitahu Sagar. Dokter memeriksa Niru. Dia memberitahu keluarga kalau tekanan darah Niru sangat rendah. Dokter memuji kerukunan keluarga mereka, kemudian dokter pun pergi. Gangga tiba di rumah Caturvedi. Dia kaget melihat tali yang membagi rumah menjadi dua. Koki melihatnya dari belakang dan menyangka kalau dia orang asing. Saat Gangga menoleh, Pak Koki jadi senang melihat Gangganya mengenakan sari berwarna. Gangga bertanya tentang tali dan tanda di lantai. Pak Koki memberitahu semuanya pada Gangga. Gangga terkaget. Wow. Mereka sempat ngobrol beberapa saat kemudian Gangga mengatakan kalau dirinya tidak akan lama dan segera akan pergi. Aku hanya membutuhkan barang-barangku. Aku akan mengambilnya lalu pergi. Gangga pergi ke kamar Nenek. Dia melangkah mendekati kopernya. Nenek datang ke kamarnya. Dia terkejut melihat Gangga memakai sari berwarna. Gangga berkata, aku datang hanya untuk mengambil barang-barangku. Saat dia membungkuk untuk menyentuh Nenek, Nenek melangkah mundur dan enggan melihat Gangga. Dengan berlinang air mata, Gangga membawa pergi kopernya sambil menangis. Nenek berdiri diam menatap kepergiannya. Pak Koki menatapnya dengan sedih. Gangga menyentuh kakinya meminta restu. Koki bertanya, apakah kau tidak mau bertemu Tuan dan Nyonya? Gangga menggeleng. Aku akan pergi sekarang. Niru menolak meminum obat. Rakhavji memberitahu Niru tentang Sagar, dia akan pergi meninggalkan kota ini selamanya. Dia telah menikahi Gangga di pengadilan, setelah itu dia akan pergi ke Delhi bersama Gangga. Niru menjadi marah, kau seharusnya memberitahu dia. Rakhavji menjawab, aku tidak punya hak atas Sagar. Niru memikirkan apa yang telah terjadi di rumahnya baru-baru ini. Dia mulai terengah-engah. Madvi berteriak memanggil Nenek dan Maharajji. Gangga mendengar teriakan panik itu. Dia menjatuhkan kopernya dengan kaget. Rakhavji pergi untuk memanggil dokter. Niru tidak sadar. Di bawah, Gangga teringat bagaimana dia telah kehilangan ayahnya. Dia berteriak panik, ayah. Lalu bergegas naik ke kamar Niru. Gangga coba mengoyang-goyang tubuh Niru dengan sedih sambil memanggilnya ayah. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Gangga memijat kaki dan tangan Niru. Nenek menariknya dengan kasar, aku tak mau bayanganmu jatuh di atas tubuh anakku. Madvi, Rakhavji dan Maharajji datang bersama dokter. Dokter memeriksa kondisi Niru. Gangga menatap dengan tertegun. Dokter memeriksa tensi darah Niru. Gangga hanya bisa menatap dengan sedih. Dokter memberinya suntikan. Gangga teringat bagaimana Niru telah menyelamatkan dirinya. Dokter membawa semua orang keluar. Gangga mendekati Niru dan membelai wajahnya. Niru membuka matanya lalu menarik tangannya dari genggaman Gangga dan memalingkan wajahnya. Gangga terhenyak melihat kebencian Niru padanya. Tanpa menatap Gangga, Niru bertanya dengan suara lemah, mengapa kau melakukan semua ini padaku? Mengapa kau merampas Sagar dariku? Gangga bertanya dengan sedih, apakah aku merampasnya darimu?
Niru meminta Gangga mengembalikan Sagar padanya, kasihanilah aku. Niru memohon pada Gangga sambil menyatukan tangannya di dada. Gangga terkejut melihatnya. Gangga terkejut dengan kata-kata Niru dan memikirkan bagaimana Niru bicara tentang mengasihani dirinya beberapa hari lalu. Kau pernah mengasihaniku sekali dengan membawa gadis yatim miskin ini ke rumahmu. Hari ini, gadis yang sama akan kasihan padamu. Gangga berbalik dan melihat Sagar. Sagar duduk di sebelah Niru. Niru berkata, kau tega meninggalkan ayahmu ini. Sagar berkata, aku minta maaf ayah. Aku telah membuat dirimu seperti ini, dengan meninggalkanmu untuk seorang gadis seperti Gangga. Gangga berjalan keluar dari ruangan dengan tertegun. Koki datang ke sana. Koki bertanya apa yang telah kau lakukan. Kau membakar impianmu dengan tanganmu sendiri. Gangga menyangkal. Sagar mengatakannya seperti itu, seperti yang aku katakan saat marah dan sakit hati. Kau benar. Aku tidak memahamimu sampai kemarin tapi aku mengerti segalanya hari ini. Terjadilah salah paham saat itu. Gangga mengikuti Sagar turun tangga dan mencoba membuatnya mendengarkan. Gangga menghentikan Sagar. Sagar mendorong tangan Gangga. Gangga mencoba untuk menjelaskan tapi Sagar marah. Dia berkata, buka matamu. Menutup matamu tidak akan mengubah kebenaran. Buka matamu. Katakan kepadaku. Katakan bahwa ini semua palsu. Kau sedang memainkan sebuah permainan denganku. Kau bodoh jika tidak melihat kebenaranku. Kau mengikuti perintahku sejak kecil. Kau lakukan hal yang sama saat ini. Sagar Chaturvedi adalah orang yang bodoh. Dia jatuh dan tersesat dalam drama sindur ini. Gangga berkata pada Sagar untuk menghentikannya. Cukup, ini adalah kebenaran terbesar dalam hidupku. Aku hidup bertahun-tahun hanya dengan cinta ini saja. Kau salah. Ini adalah sebuah permainan sejak hari ketika aku datang ke rumah ini. Aku terbiasa melakukan segala sesuatu sesuai keinginanmu. Aku terbiasa merasa sakit ketika kau terluka. Air matamu terbiasa jatuh dari mataku. Sindur ini hanyalah sebuah alasan. Kebenarannya adalah aku telah menerimamu sebagai milikku sejak kecil. Namamu tertulis dalam setiap detak kehidupanku. Takdir memainkan permainan ini denganku, itulah kenapa kau mengatakan hal ini kepadaku. Sagar mengatakan mengapa dia tidak mengatakannya. Kau mengajariku untuk mencintai. Hari ini kau mengajariku cara melukai seseorang. Mengapa kau melakukan ini padaku? Gangga bilang aku pikir kau sangat mencintaiku. Kau tidak pernah mengerti aku saat itu dan juga hari ini. Harga diriku. Sagar mengangguk. Bagaimana aku bisa melupakannya? Itu sangat terkenal di seluruh Banaras. Semua orang berbicara mengenainya. Selama hidupnya Gangga dipukuli oleh Sudabua, mendengar omelan nenek, tapi dia mengorbankan cintanya hari ini untuk harga dirinya. Kau benar-benar luar biasa. Aku mengatakan kebenaran. Harga diri adalah segalanya bagimu. Aku tidak ada tempat dimanapun. Kau bilang pilihanmu sangat jelas hari ini. Kau melakukan hal yang benar. Aku bisa melihatmu dengan jelas sekarang. Kau memanggilku egois, tapi tidak, kaulah yang egois. Kau menyerahkan hidupmu untuk sifat keras kepalamu, kesombonganmu. Kau pikir kau menyelamatkan dirimu dengan melakukan demikian.